Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Endi Triananto, SPTM Eng IPM Hasen Eng, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengemasan dan display hasil ternak. Berikut kami akan melaporkan laporan kunjungan industri pada Rumah Kemasan Cantik Yogyakarta. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Anang Prayitno, Rafika Mila Amanah, dan Ajeng Mareta. Yang menjadi latar belakang perkembangan kemasan di Indonesia melibatkan sejumlah faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang telah membentuk tren dan evolusi dalam industri kemasan di Indonesia. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Indonesia terus mengalami perkembangan dalam industri kemasan. Hal tersebutlah yang mencakup penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan, kemudian inovasi desain yang lebih baik, dan adaptasi terhadap perubahan dalam perilaku konsumen dan juga persyaratan dalam pasar global. Seperti yang kita tahu, kemasan merupakan aspek penting dalam industri pangan karena berfungsi untuk melindungi produk pangan itu sendiri. Kemasan juga berperan dalam proses branding dan juga pemasaran produk karena mampu mencerminkan identitas produk dan membuat daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi alternatif mengenai jenis-jenis kemasan yang beredar di wilayah Yogyakarta, utamanya yang dijual di toko kemasan cantik. Baik, berikut adalah beberapa jenis kemasan yang dijual di toko kemasan cantik. Yang pertama adalah kemasan paper packaging. Untuk paper packaging sendiri, isinya terdiri dari sama semuanya, yaitu baik makanan ringan maupun makanan berat, seperti halnya pizza, sandwich, nasi, mie ayam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, yaitu tahan terhadap panas, air, dan juga minyak, kemudian tahan terhadap tekanan sobek, kesan yang relatif elegan dan juga modern. Kemudian kekurangannya adalah bagian luar yang rembes jika terkena air, serta tidak tahan terhadap tekanan dari luar, sehingga menyebabkan bentuk yang penyok. Baik, paper packaging yang pertama adalah bentuk pizza slice dengan harga Rp26.000 per 25 pieces. Kemudian yang kedua adalah burger box dengan harga Rp31.000 per 25 pieces. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu lunchbox dengan harga Rp1.600. Kemudian yang keempat adalah rice box dengan harga yaitu terdiri dari yang kecil 1.500, yang sedang 1.600, dan yang besar Rp2.000 per piecesnya. Kemudian ada craft paper yang dilaminasi dengan doff dengan bentuk double S dengan harga Rp23.600 per 25 piecesnya. Kemudian yang keenam ada toast box, yaitu dikhususkan untuk makanan sejenis roti, kemudian dengan harga Rp30.000 per 25 pieces, kemudian box panjang dengan harga Rp1.500 per piecesnya. Kemudian yang kedua adalah kertas art paper yang dilakukan laminasi dengan doff dengan bentuk food pail dengan harga Rp56.000 untuk 40 piecesnya. Kemudian untuk lunchbox dari art paper dijual dengan harga Rp800 per pieces dengan kekurangan dan kelebihan sama dengan yang di atas. Kemudian yang terakhir adalah art paper yang dilaminasi dengan doff dengan bentuk paper bowl dengan harga yaitu mulai dari 1.700 sampai dengan Rp2.100 sesuai dengan ukuran. Dengan makanan berisi makanan berat yaitu nasi, mie, dan juga sejenisnya dengan kekurangan dan kelebihan yang sama seperti yang di atas. Kemudian jenis yang kedua adalah plastik thin wall dan juga aluminium foil, yang mana bahannya mayoritas terbuat dari polipropilen dengan kelebihan yaitu kuat dan padat, kemudian tidak mudah bocor atau tahan air, kemasan food grade dan juga tahan suhu dingin serta panas hingga 100 derajat Celcius. Kemudian kekurangannya adalah mudah pecah jika terkena tekanan serta membutuhkan tempat atau space yang lebih. Untuk kelebihan dan kekurangan ini hampir sama semua untuk di bagian yang kedua sehingga saya akan menyebutkan untuk harga dan juga bentuk saja. Kemudian yang kedua ada thin wall rectangle dengan harga 1.400 sampai dengan Rp1.600. Kemudian yang ketiga ada Tin Wall Cup dengan harga Rp21.000 sampai dengan Rp25.000 untuk langsung 25 pieces. Yang selanjutnya ada plastik Mika. Dalam hal ini adalah bentuknya adalah sandwich size dengan harga Rp25.000 per 25 pieces.
dihususkan untuk sandwich dan juga sejenisnya. Kemudian yang kelima ada food box dengan harga Rp2.000 per pieces. Dan yang keenam ada aluminium foil yang mana bentuknya sangat beraneka ragam dengan harga mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp20.000 untuk 10 piecesnya. Adapun kelemahannya adalah hanya bisa dilakukan sekali pakai dan kekuatannya yaitu kuat, tahan air dan panas, serta praktis dan juga ekonomis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ajeng Marita. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemasan jenis pouch, di mana isi dan kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya sama saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang bahan dan harganya saja. Pada yang gambar pertama itu berbahan aluminium dan papercraft, di mana bagian dalam itu berbahan aluminium dan bagian luarnya berbahan papercraft dengan harga 2.910 per pieces. Yang kedua yaitu bahan polikarbonat dan harga 1.175 per pieces dengan isi snack, biji-bijian, bubuk kopi, dan kelebihannya itu kedap udara, tahan panas, tahan air, dan minyak. Serta kekurangannya itu sulit untuk didaur ulang dan hanya dapat digunakan satu kali. Yang ketiga yaitu berbahan aluminium dan paper litho, di mana harganya 700 sampai 850 per pieces tergantung dengan ukuran. Selanjutnya, yang keempat yaitu pouch dengan bahan low density polyethylene dengan harga 1.800 per pieces tergantung dengan ukuran. Dan yang kelima yaitu bahannya sama dan harganya 750 per pieces tergantung dengan ukuran juga. Di kelas selanjutnya. Selanjutnya itu ada toples atau jar kaca, di mana yang pertama itu toplesnya berbahan polyethylene dengan bentuk toples oval dan harganya Rp3.542 per pieces. Isinya itu dapat diisi dengan snack, kue kering, rempah, kacang-kacangan. Kelebihannya itu bahan ini ringan, tidak mudah pecah, dapat digunakan kembali. Kekurangannya itu tidak tahan panas dan sulit untuk didaur ulang. Yang kedua itu ada toples jar kaca dan tutup aluminium dengan harga Rp7.900 per 2 pieces, di mana isinya sama, tapi dia memiliki kelebihan tahan terhadap panas, lebih praktis, dapat digunakan kembali, dan tampilnya lebih menarik. Kekurangannya itu harga lebih mahal dan lebih berat. Yang ketiga, sama, toples jar kaca dan tutup aluminium dengan harga Rp7.800 per 2 pieces. Untuk kelebihan dan kekurangannya juga sama. Next, Mbak. Untuk yang keempat, sama, itu ada toples jar dan kaca tutup aluminium. Harganya itu lebih mahal, 9.400 per 2 pieces. Yang kelima itu ada toples polyethylene, di mana bentuknya itu toples silinder dan harganya mulai dari 4.000 sampai 5.500 per pieces. Untuk kelebihannya itu lebih praktis, dapat digunakan kembali, tapi untuk kekurangannya itu bahan ini tidak tahan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kemasan botol. Pada toko kemasan cantik menyediakan botol dengan bahan polyethylene tereptalat, yang mana botol tersebut digunakan untuk mengemas produk berbentuk cair seperti susu, yogurt, kefir, jus, dan kopi, dan juga produk yang lainnya. Untuk kelebihannya yaitu praktis, karena botol bisa dibuka dan ditutup, kemudian disimpan kembali, lalu berbahan dasar food grade, dapat didaur ulang, melindungi produk pangan dari kerusakan oksidatif, yaitu kerusakan yang dapat menurunkan kualitas mutu dari makanan tersebut atau minuman. Yang terakhir yaitu transparan, sehingga mudah untuk melihat isi dari produknya. Untuk kekurangannya yaitu penggunaannya hanya bisa untuk sekali pakai saja. Kemudian bentuk kemasan dapat berubah jika terkena suhu tinggi atau suhu yang panas. Yang pertama itu botolnya ada botol kotak dengan tutup aluminium dengan harga 1.800 per pieces untuk ukuran 250 ml dan juga untuk ukuran 500 ml itu dengan harga 2.850. Kemudian ada botol kotak dengan tutup plastik seharga 2.200 per piecesnya dan 4.000 per pieces untuk ukuran 1 liter.
Selanjutnya ada botol bulat dengan harga 2.200 per pieces untuk ukuran 250. Eh, untuk ukuran 500-nya 2.850 per pieces untuk ukuran 500 mili dan harga 4.000 per piecesnya untuk ukuran 1 liter. Selanjutnya ada botol Ayu, harganya 2.200 per pieces untuk ukuran 350 mili dan harga 4.000 per pieces untuk 1 liter. Yang kelima ada botol bowling, harganya 1.450 per pieces untuk ukuran 350 mili. Selanjutnya ada botol berlian, harganya 1.600 per pieces untuk ukuran 350 mili, botol flexi 1.600 per pieces untuk ukuran 330 mili, lalu ada botol lampu 1.600 per pieces untuk ukuran 320 mili, sedangkan untuk isi, kelebihan, dan kekurangannya masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada botol Erlenmeyer, harganya 1.500 per pieces dengan ukuran 330 mili, dan botol shaker harganya 2.300 per pieces untuk ukuran 250 mili. Selanjutnya ada botol Sentolok, harganya 2.200 per pieces untuk ukuran 250 mili, dan juga botol almond seharga 1.650 per pieces untuk ukuran 500 mili. Selanjutnya ada botol Wish seharga 1.950 per pieces untuk ukuran 300 mili, botol tabung harganya 3.600 per pieces untuk ukuran 350 mili, lalu ada botol mini galon seharga 1.700 per pieces untuk ukuran 700 mili. Selanjutnya ada botol bulat slim, harganya 1.500 per pieces untuk ukuran 400 mili. Lalu ada botol kotak dengan leher bulat, itu seharga 2.800 per pieces dengan ukuran 500 mili. Untuk isi, kelebihan dan kekurangan masih sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada PET can hood yang terbuat dari polietilen tereptalat, yaitu gelas tabung dengan tutup yang berbentuk seperti minuman kaleng, di mana pada tabel ini terdapat dua jenis PET can. Yang pertama ada PET can hood, biasa digunakan untuk menyimpan makanan ringan seperti ciki, permen, dan juga kacang. Kemudian ada PET can juice, yang mana digunakan untuk menyimpan minuman seperti susu, kopi, dan juga minuman soda. Untuk harganya 3.900 per pieces untuk ukuran 250 mili dan 3.000 per pieces untuk ukuran 180 mili. Kelebihannya yaitu memiliki daya tahan yang kuat, food grade, dapat didaur ulang, melindungi produk pangan dari kerusakan oksidatif, dan transparan sehingga mudah untuk melihat isi produknya. Untuk kekurangannya yaitu penggunaan hanya sekali pakai dan bentuk kemasan dapat berubah jika terkena suhu yang tinggi. Untuk kesimpulannya adalah kesimpulan pada pembahasan makalah ini yaitu jenis kemasan yang beredar di wilayah Yogyakarta dan dijual di toko kemasan cantik terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu craft paper, tin wall, plastik, aluminium foil, toples atau jar, pouch, dan juga botol. Berikut merupakan lampiran dari hasil kunjungan kami, yang mana pertama ini merupakan alat press yang biasa digunakan di sana atau yang dijual. Lalu ada dokumentasi selama kami melakukan survei, dan yang terakhir ada foto bersama kami bersama dengan owner dari toko kemasan cantik. Ya. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.